karena Borobudur sendiri itu ada artinya. Boro yang artinya wihara. Wihara itu tempat bersemaknya Sakuman Buddha, dan Budur artinya di atas atau mungkin. Kemudian juga ada waktu menghilangkan panas atau ketakutan. Sebenarnya ada di Borobudur, tapi di Borobudur di mana tempatnya juga masih dicari. Itu diketemukan, digali juga ada foto-foto pada zaman Belanda. Dadah. Terima kasih Pelitatur. Just funky. Dari desa depan. Oke ya. Selamat pagi. Kita sedang berada di Transit Hotel Salendra bersama siswa-siswi MTS Al-Ikhlas. Ayo jalan.
Yes, yuk. Borobudur dikorban pada hari tadi. Dulu pas waktu ada seorang Jerman itu jenderal itu juga kalau alam itu jalan Batrawati nomor 9 kawasan wisata Candi Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Tapi bisa paham semua ya, bisa ngerti. Sana kan bukan apa ya, kayak bebatuan inilah jalannya. Jadi nanti di sana mohon jangan berpura-pura ya. Nanti kalau bisa jangan berpura-pura. Halo guys, itu
suara itu mas, suara. Jalan-jalan udah sing senang. Itu yang cowok jangan pukul, jangan pukul. Ayo, depannya Mas. Pagi-pagi hujan. Ya, pernah. Terus kan bisa Semangat pagi. Siapa kita? Jogja. Istimewa. Bukitatur. Luar biasa dong. Halo. Kabupaten Brebes ya. Brebes terkenal apa? Bawang sama endoknya ya. Oke. Kalau Borobudur ini terkenal apa? Terkenal batunya atau ulek-ulekannya. Sama ada makanan khasnya, ada getuk trio sama ada wajik. Ya, jadi kita sudah berada di areal taman dan kita lihat di sini banyak biksu ya. Itu memang ada kegiatan dari salah satu agama Buddha, namanya aliran Mahayana, yang mengadakan di sini pemantapan menjadi calon biksu. Itu pesertanya ada 500 orang, bukan dari Indonesia saja, tapi ada dari ASEAN sama dari Eropa. Ya, dari negara-negara tetangga kita, ada Malaysia, ada Singapura, Thailand, Myanmar itu, yang jumlahnya 500, dan di sini dia akan menjadi calon para biksu. Calon biksu, dan nantinya bisa dikatakan apabila dia nanti gagal tidak menjadi biksu, itu dalam seumur hidupnya seperti itu dikatakan dia sudah berbakti kepada orang tuanya. Jadi dia akan menjadi seorang biksu. Jadi kalau seorang biksu itu sudah tidak menikah lagi, sudah meninggalkan tentang kehidupan duniawi. Jadi fokus kepada agamanya, yaitu agama Buddha, mengajak kepada umatnya untuk berbuat baik ya. Jadi kalau agama Hindu Buddha dulunya berasal dari India, dan termasuk objek yang akan kita tuju ini adalah salah satu candi Buddha yang terbesar di dunia dan umurnya sudah 1200 tahun. Tapi mulai awal pandemi, tepatnya Maret 2020, semua wisatawan belum bisa naik sampai ke puncak. Alasannya jaga jarak. Halo guys, sedang berada di area Candi Borobudur. Kemarin ya, jadi waktu itu dia ini tuh masih taman merah. Selamat pagi, kami bersama Pelitatur Linggapura sedang bersama MTS Al-Ikhlas Negarayu sedang berkunjung ke Candi Borobudur. Mas, hujan mas. Yuk, sini dulu kita akan foto dulu di sini. Aduh, kenapa kan? Iya, oke, kita foto di sini. Karena Borobudur sendiri itu ada artinya. Boro yang artinya wihara. Wihara itu tempat bertuanya umat Buddha, dan Budur artinya di atas atau bukit.
Ya, jadi kenapa dia memilih pembangunan candi ini di atas bukit? Artinya tempat yang tinggi dekat dengan Tuhan atau surga, nirwana. Dan biasanya kalau candi dari bawah ke puncak kan batu semua. Tapi Borobudur ini dalamnya adalah sebuah bukit, kemudian batunya menutupi dari bukitnya. Batu yang digunakan namanya batu andesit, kurang lebih ada 2 juta potongan batu atau 55.000 meter kubik. Dan untuk mengkaitkan batu satu dengan yang lain, tidak menggunakan semen atau lem, tapi dengan sistem seperti puzzle atau Lego seperti Tetris. Dan latar belakang pendirian candi ini sebagai tempat ibadah pemujaan. Tapi kalau sekarang Borobudur difungsikan sebagai pariwisata, untuk keagamaan atau upacara Waisak, juga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan candi ini dibangun pada abad ke-8 atau 824 Masehi. Yang membangun candi ini namanya Dinasti Shailendra, rajanya Samaratungga. Dan waktu itu digunakan sebagai pusat siar peradaban agama Buddha di daerah Borobudur atau sekitarnya. Kemudian setelah digunakan sebagai tempat ibadah, Borobudur ini tempo dulu ditinggalkan oleh umat Buddha, yaitu adanya bencana alam, meletosnya Gunung Merapi. Itu yang paling besar tahun 6. Jadi Borobudur ini dulunya pernah cukup lama, 800 tahun Borobudur ini terpenggalai seperti sebuah bukit. Kemudian waktu itu ditemukan oleh Rabbah digali dari tanah yang menimbun. Dan nanti kalau kita sampai di candinya, banyak sekali dari patung Budanya tidak berkepala. Nah, kalau barat nanti gini, atap bertapa, merenung introspeksi, dan yang utara tangannya gini. Artinya tidak takutnya bukan dari luar, tapi dalam diri kita hawa nafsu. Kemudian yang di tingkat 6 ada 64 patung Buddha dengan tangan seperti ini, mengajar atau memberi alasan. Dan yang ada di atas di dalam stupa itu tangannya seperti angka 8, artinya roda kehidupan. Ya, jadi di sini beda-beda. Kemudian juga perlu diketahui bahwa Borobudur ini kalau dalam agama Buddha, selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pembelajaran umat manusia menuju nirwana. Jadi dalam agama Buddha, Borobudur ini dibagi 3 bagian, bawah, tengah, atas. Bagian bawah namanya Kamadato, yang tengah Rupadatu, dan atas Arupadato, alam nafsu, alam peralihan atas nirwana. Dan adik-adik, di sini kita bisa membedakan antara batu baru dengan batu lama. Kalau Anda lihat, batu yang di bawah ini, yang ada tanda titik seperti patung, itu yang batu baru. Itu untuk mengganti batu yang hilang atau yang belum diketemukan, karena memang Borobudur ini sampai bentuk yang sekarang kita lihat sudah pernah 2 kali diperbaiki selama 14 tahun. Jadi pertama kali diperbaiki waktu zaman Belanda. Tapi yang diperbaiki bagian atas yang ada 73 stupa, itu perbaikannya selama 4 tahun, 1907 sampai 1911. Kemudian yang kedua itu di Badan Candi. Oleh pemerintah Indonesia dibantu oleh UNESCO selama 10 tahun, tahun 1973 sampai 1983. Jadi waktu itu kan dibongkar kurang lebih 1 juta batu diturunkan. Tiap batu yang diturunkan itu dikasih nomor untuk memudahkan pengembaliannya. Dan yang ketiga, batu-batu yang diangkat tadi, kemudian di bawahnya di tiap lantai dibikin pembetonan untuk penguatan tanahnya, ada pemasangan pipa saluran air. Dan yang ketiga, batu-batu yang pecah itu dilem kembali, kemudian juga dibersihkan dari mikroorganisme lumut jamur, kemudian dikembalikan lagi seperti tempat semula. Jadi sampai sekarang yang kita lihat ini. Dan Borobudur
hari ke-6-nya Paskah. Biasanya pada bulan ini Pakara Waisak itu mengenang 3 peristiwa kelahiran laki-laki dan pertama. Mau foto enggak? Kita turun ke masuk museum aja biar nanti lebih enak. Di situ ada foto-foto tempo dulu sewaktu Borobudur dalam kondisi rusak, kemudian juga ada waktu proses perbaikan dari Samasela. Kenapa dinamakan Seri Samasela? Karena waktu di Lampung sana gagalnya pernah digunakan syuting film oleh Ferry Prima sama Sheila Majid dan dinamakan Seri Samasela. Tapi yang Ferry sekarang udah almarhum itu. Oke, ini kalau kita tinggal ke arah kiri, adik-adik, kita lihat duduk di sebelah kiri, namanya perbukitan Penoreh. Itu kalau dilihat seperti bentuk raksasa tidur. Di sana pembaikannya. Itu yang kanan perutnya, yang sebelah kiri tinggi itu mukanya. Ini namanya panjang. Nah, kalau dalam cerita legenda yang merancang Candi Borobudur namanya Gunadarma, tidur di sana sambil menjaga rancangannya. Ya, termasuk kalau di Jawa Barat ada cerita legenda tentang Perahu ya, Sang Hyang itu yang ada di sana. Kemudian juga tambah lagi bantuan dari seruling mas itu. Kemudian juga sampai sekarang ada 5, yang laki-laki ada 2, yang perempuan 3. Dan yang laki-laki itu mempunyai gading ya. Kalau gajah itu mempunyai gading, kalau yang perempuan tidak ada gadingnya. Dan menghilangkan panas atau gatal batin yang dilakukan menyembuhkan dan menyembuhkan menghilangkan gatal. Dan gajah itu melakukan 8 meter itu yang dari dalam juga yang juga dari kaki luar. Tapi lebih terkenal dengan buah sosis karena bentuknya itu panjang yang seperti bentuk sosis. Itu berasal dari Afrika. Dalamnya terkeras juga banyak digunakan dalamnya itu untuk kecantikan atau pengobat. Ya, kita masuk ruangan itu. Salam. Oke. Oke, stop dulu. Stop dulu ya. Ini kalau ada dilihat di sisi sebelah kanan, kan yang sebelah kiri belum ketemu kan, dan ini bagian yang sebelah kanan adalah yang sudah pada ketemu. Jadi kalau ada dilihat kan batunya ada pahatan lagi ke Borobudur, tapi di Borobudur di mana tempatnya juga masih dicari. Apalagi batunya cukup berat kan. Jadi ada kuncian-kuncian kalau dilihat itu yang khusus untuk horizontal dengan sistem seperti pasak. Kemudian kalau membuat gapura itu kita lihat ada bentuk T-nya. Jadi keseimbangan. Nanti kita akan masuk ke ruangan dan kita bisa melihat itu diketemukan, digali juga ada foto-foto pada zaman Belanda yang kondisinya berantakan. Kemudian juga waktu proses perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda selama 4 tahun. Kemudian juga pemugaran yang kedua selama 10 tahun oleh pemerintah Indonesia sama UNESCO. Ada dokumen. Areal petanya, areal tanah
kita ada namanya ada yang berluar keberangkatan. Betulnya mas. Justru buat di video Pada tahu lesunan. lah. Laporan mengenai tiga kabar. Udah sama. Jangan. Yang open sudah.
macet nih. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya berjemur di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tabur wesi tabur suling wes muni, kolo wes kontrol baris. Ayo dadi siji, bareng para prajurit lan senopati. Mungkin utawa mati, manunggalkan fokusi. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Tenang bagai ombak gemuruh laksana merapi. Halo guys. Dengan modernisasi, rakyat dijajah desok milan korni. Sebarang semi, laku dipekerti. Dulu foto bareng. Lima sadane kehidupan hamba kudu bodoh kaping songo. Tak tunggu-tunggu sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake bacakan, ora ninggalke lancaran. Mana bumi sing lair, dhewe kang tansah kelingan. Ing asosum tulodo. Ing maju mangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rombongan dari MTS Negarayu pada hari ini Minggu tanggal 25 Desember 2022 mengadakan study tour tahun 2022, yaitu kami serombongan berangkat hari malam Minggu, dan rute pertama kami mengunjungi yaitu di Candi Borobudur. Nah, di sana kami bersama anak-anak mengetahui tentang sejarah, yaitu adanya keajaiban 7 dunia,
yaitu salah satunya Candi Borobudur. Nah, para siswa itu mengetahui bahwa Candi Borobudur itu pada hari ini kegiatan di sana kami menemui yaitu adanya calon biksu, ya, yaitu agama Buddha, di mana mereka itu se-Asia berada di wilayah Magelang, dan kami selaku agama Islam menghormati karena di negara Indonesia itu 5 agama menghormatinya. Setelah itu kami juga mengunjungi yaitu museum yang ada di Candi Borobudur, yaitu di mana Candi Borobudur itu merupakan budaya yang ada di Indonesia terbesar. Kemudian di dalam museum itu banyak sekali sejarah yang para siswa mengetahui di situ Candi Borobudur itu dibangun yaitu pada zaman kerajaan. Nah, di sini setelah kami mengelilingi Candi Borobudur, terus kami sekarang ini kami berada di Parangtritis, yaitu pantai selatan. Kami dari Brebes, dari pantai utara melihat pantai selatan itu ada perbedaan, di mana di pantai selatan ini ombaknya begitu besar, banyak sekali para wisatawan asing maupun mancanegara maupun dalam negeri berkunjung pada hari ini pas hari Natal tanggal 25 Desember 2022. Kami serombongan mengikuti yaitu dengan tur pelita dari Tonjong Bumiayu. Sekian dan terima kasih. Pesan-pesannya, Bu. Ya. Kami serombongan dari MTS Nagarayu banyak sekali terima kasih sudah melayani kami mengelilingi yaitu di Jawa Tengah dari Magelang, kemudian Malioboro. Di sana saya bersama siswa-siswi melihat yaitu benteng, kemudian ada Bank Indonesia, Pos Indonesia, kemudian ada Pringharjo. Kemudian yang terakhir di sini sore ini kita ke pantai selatan yaitu Parangtritis. Konon ceritanya yaitu ada seorang putri di Liro Kidul, tapi di sini kami menggunakan tidak memakai baju hijau. Ya mudah-mudahan kami selamat ya. Berangkatnya selamat, pulangnya juga selamat. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Dadah, Bu. Dadah. Terima kasih Pelitatur. Oke. Happy aja lah, nyanyi selala, cuek aja lah, selala. Happy aja lah, nyanyi selala, cuek aja lah. Jangan foto kian nak. Oh, foto. Tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai, terbang melayang karena lebih asik santai, pantai santai, merasakan indahnya naungan yang buatku melayang-layang, untuk lupakan sejenak masalah dunia-ku hilang. Happy aja lah, bernyanyi shalala, cuek aja lah, oh shalala. Happy aja lah, bernyanyi shalala, cuek aja lah, oh shalala. Lagu santai buatku bergoyang, happy di pantai, kita santai-santai, tak perlu pikirkan hati yang berguncang, dan coba tuh tenang, lupakan kenangan, gerakanlah tubuhmu, ikuti irama dan lagu, dan resapi nada di dalam hatimu, kau akan temukan sebuah jawaban.
temani happy aja lah, nyanyi shalalala, cuek aja lah, oh shalalala, happy aja lah, bernyanyi shalalala, cuek aja lah, oh shalalala. Happy aja lah, nyanyi shalalala, cuek aja lah, oh shalalala. Happy aja lah, nyanyi shalalala, cuek aja lah, oh shalalala. Lagi pikir tanah bunga, mencanggung menyebalani, akan dosa berkali, akan mundur warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar MTS Al-Ikhlas Negara Riau yang telah menggunakan jasa layanan kami. Yang kedua, saya mohon maaf selama menemani Bapak dan Ibu serta siswa-siswi selama 2 hari. Bila ada tutur kata yang tidak berkenaan di dalam Bapak maupun sekalian siswa dan siswi MTS Al-Ikhlas Negara Riau, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya Bapak Ibu. Armada dari Armada Sanika Trans dengan Bapak Mas Agus dan Mas Dede juga minta maaf. Barangkali dalam menjalankan armadanya banyak kesalahan atau kebutuhan, mohon dimaafkan Ibu Bapak. Tentunya kerjasama ini tidak sampai di sini saja. Mudah-mudahan kedepannya Bapak keluarga besar dari MTS Al-Ikhlas Negara Riau masih bisa menggunakan jasa layanan kami. Sekian closing dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari perwakilan untuk guru KS monggo. Temani happy aja lah, nyanyi shalala.